Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Tidak seperti biasa, hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. La bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Ulama itu berpikir sejenak kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkan kamu dengan orang yang sedang tidur, dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. La juga merasa sakit dan takut ketika itu bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. La merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil. Setelah menghadap Bagiri, "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup?" Abu Nawas, "Sanggup Paduka yang mulia." Kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya." "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian, dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas bertanya lagi, "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabnya.
Keju Subhat penyebab lupa. Pada saat Abu Yazid menemui ibunya untuk menanyakan sesuatu, apakah ibu ingat, pernah memakan sesuatu yang haram atau subhat ketika mengandung atau menyusuiku? Sebab jika mendengar kebaikan, aku mudah lupa, tanyanya, anakku, suatu hari ketika sedang mengandung atau menyusuimu, aku melihat sepotong keju yang tergeletak di tempat si Fulan. Saat itu aku mengidam dan benar-benar menginginkan keju itu, lalu aku ambil secuil keju dan kumakan tanpa sepengetahuan pemiliknya, tukas ibunya. Kehilafan ibu. Mendengar jawaban ibunya, Abu Yazid segera menemui pemilik keju itu. Setelah bertemu dengan pemilik keju itu, ia menceritakan kehilafan yang telah dilakukan oleh ibunya saat mengandung dirinya. Kepada pemilik keju itu, Abu Yazid merengek meminta maaf. Dahulu ketika mengandung, ibuku telah memakan secuil kejumu. Sekarang aku memohon agar engkau sudi memaafkannya, atau engkau tetapkan harga secuil keju itu, nanti aku akan membayarnya. Kata Abu Yazid setelah bertemu pemilik keju itu, ibumu telah kumaafkan dan apa yang ia makan telah aku halalkan. Kata pemilik keju. Sejak saat itu, Abu Yazid tak pernah lupa, bila mendengar kebaikan, anggota tubuhnya semakin ringan untuk berbuat kebajikan, didatangi muridnya. Suatu hari Abu Yazid al-Bustami didatangi oleh seorang muridnya yang bernama Sahal bin Abdullah. Sahal saat itu melaporkan karomah dan kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Wahai guruku, dia dapat menyelam di laut dalam waktu yang sangat lama. Kata Sahal menerangkan tentang seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa. Abu Yazid tersenyum dengan pernyataan muridnya. Raut wajahnya biasa saja tanpa menunjukkan sesuatu yang mengagumkan. Wahai muridku, aku lebih kagum kepada ikan paus yang dapat menyelam di laut lebih lama. Jelasnya, selain itu dia bisa meloncat dan terbang, dia dapat pergi ke Makkah dalam tempo sekejap. Kata Sahal lagi, saya lebih heran kepada iblis yang dengan sekejap dapat mengelilingi dunia namun iblis tetap dilaknat oleh Allah. Tegas Abu Yazid, pergi haji. Begitulah tingginya keimanan Abu Yazid. Abu Yazid yang juga dikenal dalam silsilah tarekat Saziliyah ini pernah beberapa kali pergi haji. Pada saat haji pertamanya ia hanya menangis, aku belum berhaji. Karena yang aku lihat cuma batu-batuan Ka'bah saja. Isaknya. La pun pergi haji pada kesempatan berikutnya. Dan sepulang dari Makkah, ia kembali menangis. Aku belum berhaji. Yang aku lihat hanya rumah Allah dan pemiliknya. Ucapnya masih dalam sela tangisan. Barulah pada haji yang ketiga, Abu Yazid ini merasa telah menyempurnakan hajinya. Karena kali ini, aku tak melihat apa-apa kecuali Allah, tandasnya. Cara menyadarkan pengemis-pengemis itu tidak harus dibantu secara materi, tapi juga harus dibantu dengan memberikan pekerjaan agar dia nanti bisa mandiri dan meninggalkan sifat mengemis tersebut. Itulah salah satu perhatian Abu Nawas. Dia tidak memberikan makanan maupun uang, melainkan Abu Nawas berusaha mencarikan pekerjaan buat si pengemis itu. Kisahnya pada suatu ketika, Abu Nawas dikunjungi oleh seorang pengemis laki-laki. Pengemis itu meminta makanan karena sudah lama tidak makan. Namun, Abu Nawas tidak memberikan sesuap nasi atau makanan lainnya yang sangat diharapkan oleh pengemis itu. Akan tetapi ia malah mengajukan beberapa pertanyaan semata. Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan? Tanya Abu Nawas. Maaf Tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan. Tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja. Jawab pengemis itu.
Lalu apa engkau mau bekerja sekali pekerjaan itu berat? Tanya Abu Nawas. Asalkan halal, saya mau tuan, jawab si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya, Abu Wardah. Singkat cerita, pengemis itu diminta bekerja untuk mencabut rumput. Ternyata, pengemis itu merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius. La pun meminta pengemis itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Namun ia lupa tidak memberikan penjelasan kepada pengemis itu tentang perbedaan antara yang baik dan yang buruk, harus diajarkan pada keesokan harinya. Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar dari pengemis itu. La pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di ladang sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. Sekarang dia bekerja apa? Tanya Abu Nawas. Tadi malam saya suruh untuk memisahkan kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya. Yentu sudah selesai pekerjaannya itu, kata Abu Wardah. Tak lama kemudian, keduanya pun sangat terkejut ketika melihat pengemis itu tidur pulas, tidak mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu, kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu? Tanya Abu Wardah. Maaf tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu mudah, yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, lumayan baik, dan jelek, karena saya tidak diberitahu sebelumnya. Jawab pengemis, sungguh itu tak terpikirkan olehku, kata Abu Wardah. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. La pun menegur Abu Wardah karena Abu Wardah hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya. Cara menghitung bulu ekor keledai pada suatu hari yang cerah. Ada 3 orang bijak dan pandai pergi berkeliling negeri untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang mendesak. Dan sampailah mereka di desa Abu Nawas. Ketiga orang itu sudah terkenal pintar namun licik. Untuk menghadapi ketiga orang itu, para penduduk desa sepakat untuk menyodorkan Abu Nawas sebagai tandingan mengadu kepintaran. Kepandaian Abu Nawas kali ini diuji oleh 3 orang bijak. Salah satunya adalah mengadu kepandaian dengan menghitung berapa jumlah bulu ekor keledai. Abu Nawas tak kekurangan akal. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil mengalahkan 3 orang bijak itu. Sebagai wakil orang-orang bijak di desa tersebut, Abu Nawas dipaksa berhadapan dengan 3 orang bijak dan keinginan penduduk desa sudah di-approve oleh kepala desa. Kalau begitu, besok di lapangan bola kita adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang bijak itu, kata kepala desa dengan suara yang keras. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat di lapangan bola, untuk menghormati tamunya, maka pemimpin kampung itu memutuskan ketiga orang bijak itu untuk bertanya terlebih dahulu kepada Abu Nawas. Sebagai rasa hormat kami, maka kalian bertiga terlebih dahulu diberi kesempatan untuk bertanya kepada Abu Nawas, kata kepala kampung. Pertanyaan mendapat kesempatan itu, tentu saja ketiga orang itu sangat senang bukan? Kepalang, maka dengan sombongnya orang bijak pertama bertanya kepada Abu Nawas, di mana sebenarnya pusat bumi ini? Wahai Abu Nawas yang tolol, tampaknya pertanyaan itu dianggap ringan saja oleh Abu Nawas. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, tepat di bawah telapak kaki saya, saudara yang budiman.
Jawaban Abu Nawas itu membuat orang bijak yang kedua tidak terima. La langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang bijak pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah, tiba giliran orang bijak kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas, "Berapa banyak jumlah bintang di langit?" Lagi-lagi Abu Nawas menjawabnya dengan tenang, "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledaiku ini." Tentu saja jawaban Abu Nawas bikin sakit hati. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang bijak kedua tersebut. "Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini, nanti saudara akan tahu kebenarannya," jawab Abu Nawas. "Itu si bodoh, akal-akalan saja, bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai?" sanggah orang bijak kedua itu. "Nah, kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit?" kata Abu Nawas. Kecerdikan Abu Nawas mendengar jawaban itu, si bijak kedua pun tidak bisa melanjutkan. Sekarang tampil orang bijak ketiga yang katanya paling bijak di antara yang lain. La memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas dan dengan ketus ia bertanya, "Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" "Aku tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada di ekor keledaiku ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya si bijak ketiga lagi. "Oh, itu mudah saja. Begini, saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledaiku, kemudian saya akan mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, MK yang aku katakan adalah benar. Kalau tidak, berarti saya keliru," jawab Abu Nawas. Tentu saja orang bijak yang ketiga itu tak mau menerima cara menghitung tersebut. Kemudian orang-orang desa mengatakan bahwa ternyata Abu Nawas adalah orang yang paling bijak di antara ketiga orang bijak tersebut.